Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Yolanda SSMPD selaku dosen mata kuliah Sosiolinguistik dan teman-teman S4A yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya kita dapat bertemu dan berkumpul di pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, saya selaku moderator dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Fitriansyah, Faradila Sumantri, dan Reka Ardian akan mempresentasikan tentang pemertahanan bahasa. Baiklah teman-teman semua, mari sama-sama kita simak dengan baik materi yang telah kelompok kami siapkan. Pemertahanan bahasa. 1. Konsep pemertahanan bahasa. 2. Sikap dan pemilihan bahasa. 3. Sikap penutur. Konsep pemertahanan bahasa. Dalam kajian bidang sosiologi bahasa, istilah pemertahanan bahasa menandakan proses mempertahankan bahasa secara sadar. Dalam pemertahanan bahasa, komunitas secara kolektif memutuskan untuk menggunakan bahasa tersebut atau bahasa itu telah digunakan secara tradisional. Pemertahanan bahasa berkaitan dengan masalah sikap atau penilaian terhadap suatu bahasa untuk tetap menggunakan bahasa tersebut di tengah-tengah bahasa lainnya. Krida Laksana mengartikan usaha agar suatu bahasa tetap dipakai dan dihargai, terutama sebagai identitas kelompok dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan melalui pengajar, kesusastraan, media massa, dan lain-lain. Sikap dan pemilihan bahasa. Sikap. 1. Kesetiaan bahasa. Language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. 2. Kebanggaan bahasa. Language pride, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya nama bahasa. Awareness of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun dan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan penggunaan bahasa (language use). Di sisi lain, Akira Yamamoto 1998-143 membedakan 9 faktor dalam upaya mempertahankan bahasa. 1. Adanya budaya yang dominan dalam mendukung keberagaman bahasa. 2. Adanya rasa identitas etnis yang kuat dalam komunikasi masyarakat, tutur yang bahasanya terancam punah. 3. Promosi program pendidikan tentang bahasa dan budaya terancam punah. 4. Penciptaan program bilingual dan dwi budaya. 5. Pelatihan penutur asli sebagai guru. 6. Ketertiban masyarakat, tutur dalam masyarakat secara keseluruhan. 7. Penciptaan bahasa yang mudah digunakan. 8. Perkembangan sastra tulis, baik yang tradisional maupun modern. 9. Penciptaan dan pengkondisian lingkungan yang menggunakan bahasa minoritas. Pemilihan bahasa. Dalam hal pilihan ini, ada 3 jenis pemilihan bahasa yang dapat digunakan. 1. Ahli kode, yaitu menggunakan suatu bahasa pada suatu keperluan dan bahasa lain pada keperluan yang lain. Terdapat 2 macam ahli kode, yaitu ahli kode situasional atau situational switching, terjadi karena perubahan situasi. Ahli kode metaforis terjadi karena bahasa atau ragam bahasa yang dipakai merupakan metafor yang melambangkan identitas penutur. 2. Campur kode, yaitu menggunakan bahasa tertentu dengan dicampuri sebagai dari bahasa lain. 3. Dengan memilih variasi bahasa yang sama. Sikap penutur. Sebuah bahasa yang terancam punah akan maju jika penuturnya meningkatkan prestasi mereka dalam sebuah masyarakat tutur yang lebih dominan. Sebuah bahasa yang terancam punah akan maju jika penuturnya meningkatkan kesejahteraan di dalam satu masyarakat tutur yang dominan. Sebuah bahasa yang terancam punah akan maju jika penuturnya meningkatkan hak politik mereka yang sah di mata masyarakat tutur yang lebih dominan. Sebuah bahasa yang terancam punah akan maju jika penuturnya memiliki kehadiran yang kuat dalam sistem pendidikan.
Sebuah bahasa yang terancam punah akan maju jika penuturnya dapat menulis bahasa mereka. Sebuah bahasa yang terancam punah akan maju jika penuturnya dapat memanfaatkan teknologi elektronik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya melalui WhatsApp grup di waktu yang telah ditentukan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.